capek sekali. Ya iyalah Mo, kamu capek. Pantesan, lihat, kamu ban sepedanya kecil. Kalau yang aku ban sepedanya besar. Oh gitu ya. Emang kok bisa seperti itu? Ya bisa lah, itu kan ada alasan fisikanya. Ingin tahu nggak kenapa alasannya? Iya, aku pengen tahu nih. Boleh kita tanya ke guru fisika yuk biar lebih jelas. Ya, silakan. Udah Mo, berdiri di sini Mo. Iya, siapa ya rumahnya Pak? Iya, namanya Pak Wayan ini guru fisika. Kita tanya yuk ke dalam yuk. Ayo, ayo. Mudah-mudahan ada. Kebetulan ada perwayannya tuh. Pagi Pak. Pagi. Gimana? Kabar baik? Baik Baik Pak. Pak. Ini Pak, tadi kami lagi bersepeda, jadi mau nanya nih sama Pak tentang fisika. Kebetulan tadi saya sama-sama main sepeda, tapi Ya. saya tertinggal. Ya. Itu kenapa? Dalam fisikanya kenapa itu Pak? Oh. Kayak kami mau tanya ke sini. Sebenarnya nanti di sekolah kita akan sampaikan hal itu. Oh, iya, Namun lebih baik lagi kita di awal membicarakan hal itu. Oh, Nah begini nah berdua, sebenarnya kita ketahui bahwa ya kecepatan sepeda ini tergantung daripada jari-jari ini, jari-jarinya. Semakin besar jari-jari ini, maka kecepatan makin besar. Maka dari itu kalau dibandingkan dengan sepeda yang jari-jarinya lebih kecil, mempengaruhi kecepatannya. iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bahwa apabila kita mempergunakan sepeda pancal yang lebih kecil rodanya, ya maka akan lebih berat dibandingkan yang lebih besar. Di dalam ilmu fisika dirumuskan V sama dengan omega kali R. R itu adalah ininya, jari-jarinya. Iya. Kemudian V itu kecepatannya. Omeganya kecepatan sudut namanya. Lengkapnya di sekolah. Silakan ke rumah masing-masing. Ya Bapak akan berangkat sekarang. Ya, Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama ya. Selamat jalan Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Oh, ternyata seperti itu ya, Chef ya? Iya. Makanya aku tuh lebih lambat dan lebih capek daripada kamu ya. Ya betul Mo, sekarang udah ngerti kan? Iya. Mari kita pulang yuk. Yuk, kita mau sekolah nih. Yuk, ayo. Running away from your love. Dalam kesempatan ini, kita terlebih dahulu membicarakan hubungan antara periode dengan frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linier, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Apakah perbedaan antara periode dengan frekuensi? Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk bergerak satu putaran. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang terjadi tiap detiknya. Secara matematis dapat ditulis 1/T sama dengan F atau T sama dengan 1/F, di mana T sama dengan periode dalam satuan sekon dan F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz. Apakah yang dimaksud dengan kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah besaran yang menyatakan seberapa jauh benda berpindah dalam selang waktu tertentu. Satuan dalam SI adalah radian per sekon. Apakah yang dimaksud dengan kecepatan linier? Kecepatan linier adalah besaran yang menyatakan panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Satuan dalam SI adalah meter per sekon. Bagaimana hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier? Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier adalah V sama dengan omega dikali R, di mana R sama dengan jari-jari lingkaran dalam satuan meter, omega sama dengan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan
V sama dengan kecepatan linier dalam satuan meter per sekon. Apakah yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Persamaan yang berlaku sebagai berikut. ASP sama dengan V kuadrat per R, di mana ASP sama dengan percepatan sentripetal dalam satuan meter per sekon kuadrat. Apakah yang dimaksud dengan gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Satuan gaya sentripetal adalah Newton. Perhatikan kendaraan yang menikung dan berbelok di jalan raya ini. Mengapa mobil yang melintasi tikungan ini tidak tergelincir? Berapa sih kecepatan mobil itu? Karena kecepatan mobil diperkenankan saat melintasi tikungan jalan itu tergantung dari sudut kemiringan jalan, jari-jari tikungan jalan, dan percepatan gravitasi bumi. Jadi, gaya sentripetal dalam gerak mobil ini dihasilkan oleh gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Kemudian pengemudi mobil merasakan bahwa jok menarik pinggulnya dengan gaya yang mengarah ke pusat lingkaran, sehingga pengemudi mengalami gerak melingkar bersama mobil. Perumusan yang berlaku sebagai berikut. F sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, R sama dengan jari-jari lingkaran dalam satuan meter. Para siswa yang kami banggakan dan kami cintai, hubungan roda-roda salah satu penerapan gerak melingkar beraturan. Sekarang, siapkan buku catatan dan catatlah hal-hal yang menurut Anda penting untuk diingat. Selamat mengikuti. Baiklah, kita akan bicarakan dua roda seporos atau sepusat, dua roda bersinggungan, dan dua roda dihubungkan dengan tali. Untuk mengetahui betapa pentingnya pemahaman gerak melingkar pada dua roda yang saling dihubungkan, mari kita simak visual hubungan roda-roda sebagai berikut. 1. Roda-roda yang sepusat. Dengan memperhatikan visual ini, arah putar roda pertama dan roda kedua adalah searah. Kedua roda memiliki periode T dan frekuensi F sama, atau T1 sama dengan T2 dan F1 sama dengan F2, sehingga kecepatan sudut atau anguler roda pertama dan roda kedua sama, namun kecepatan linier tidak sama. Kemudian persamaan berlaku sebagai berikut. Omega 1 sama dengan omega 2, atau V1 per R1 sama dengan V2 per R2. 2. Dua roda bersinggungan. Mari kita perhatikan pada roda gigi
atau gear mesin bubut yang mempunyai arah putar roda besar dan roda kecil adalah berbeda atau berlawanan. Dan kedua roda memiliki periode T dan frekuensi F tidak sama, sehingga kecepatan sudut atau anguler roda besar dan roda kecil tidak sama. Namun, kecepatan liniernya adalah tetap sama. Dalam hal ini, berlaku persamaan sebagai berikut. V1 sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Yang ketiga, roda-roda dihubungkan dengan rantai atau sabuk atau puling. Perhatikan sebuah kompresor ini. Pada kompresor, arah putar roda besar dan kecil adalah sama, dan kecepatan linier sama pula. Namun, kecepatan sudut atau anguler berbeda. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka persamaannya berlaku sebagai berikut. V1 sama dengan V2 atau omega 1 dikalikan R1 sama dengan omega 2 dikalikan R2. Dalam penerapan sehari-hari, contoh lain adalah hule mesin mobil, rantai sepeda, dan lain-lain. Baiklah anak-anak yang terkasih, sebelum diakhiri pertemuan kita ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ke segmen rangkuman. Rangkuman: gerak melingkar memiliki kecepatan sudut, kecepatan linier, periode, frekuensi, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal, di mana implementasi gerak melingkar beraturan atau GMI dalam hubungan roda-roda ada 3 jenis, yaitu 1. Roda seporos atau sepusat, 2. Roda bersinggungan, dan yang ketiga, roda dihubungkan dengan tali atau sabuk atau puling. Para siswa yang kami banggakan dan kami cintai, untuk mengakhiri tayangan ini, berikut kita lakukan tes akhir pembelajaran. Coba simak dan kerjakan pada kertas yang telah disediakan. Soal pertama: apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar? Soal nomor 2: apakah perbedaan periode dengan frekuensi? Soal nomor 3: bagaimana hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linier? Soal yang keempat: tuliskan syarat-syarat. A. 2 roda dihubungkan dengan tali atau dengan sabuk. B. 2 roda sepusat. Dan C. 2 roda bersinggungan.
사랑했는데 그대란 사람 정말 모질게도 날 떠나네요. 가슴 아프게 다칠 거라고 그런 사람을 왜 사랑하니.